Selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu jebakan pikiran paling kuat yang diam-diam bisa mengendalikan keputusan Anda, Hmm, yaitu kecenderungan untuk cuma mencari, memperhatikan, dan mengingat informasi yang mendukung apa yang sudah Anda yakini. betul. Tentu saja namanya bias konfirmasi. Kita akan coba bedah tumpukan sumber yang Anda berikan untuk menemukan cara-cara praktis melawan musuh tak terlihat ini. Dan tujuan kita di sini sebenarnya simpel sih. Kita mau cari cara praktis buat ngetes asumsi kita, biar nggak cuma ngawang-ngawang. Oke, Ini bukan berarti Anda nggak boleh punya keyakinan, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal memastikan keyakinan itu dibangun di atas fondasi baja, bukan sekedar di atas pasir harapan. fondasi baja ya. Inti dari semua yang akan kita bahas hari ini adalah satu ide sentral dari sumber-sumber ini, yaitu belajar seni untuk mempertimbangkan hal yang sebaliknya. Oke, consider the opposite. Mari kita mulai dengan contoh yang sangat gampang dipahami dari sumber Anda. Bayangkan deh, sebuah restoran baru buka. Katanya menyajikan makanan favorit Anda udah membayangkan rasanya, suasananya, pokoknya Anda yakin ini bakal jadi tempat favorit baru. Udah kebayang ya? Nah, pas Anda cari ulasannya online, Anda lihat ada ulasan bintang 5, ada juga ulasan bintang 1. Jujur aja deh, mana yang bakal Anda klik lebih dulu? Pasti yang bintang 5 kan? Pasti. Rasanya tuh anak banget baca sesuatu yang bilang, tuh kan, bener feeling saya. Itulah bias konfirmasi dalam bentuknya yang paling murni. Bener-bener. Dan ini bahaya sekali. Karena kita merasa sedang melakukan riset. Kita merasa lagi ngumpulin data. Padahal enggak ya. Padahal, seperti yang dikatakan seorang peneliti di sumber Anda, kita sebenarnya lagi memasak buku. Kita cuma milih data yang sesuai resep di kepala kita. Wow, memasak buku. Kita nggak mencari kebenaran, kita mencari pembenaran. Mencari pembenaran, bukan kebenaran. Itu dalam banget sih kalimatnya. Jadi kalau jebakan ini begitu alami, gimana cara kita melawannya? Nah, Sumber-sumber ini langsung memberi kita contoh sejarah yang luar biasa kuat dari Gereja Katolik. Peran advokat iblis. tepat, nama resminya itu promotor fidei atau promotor iman. Selama 400 tahun, dalam proses kanonisasi, Proses untuk menjadikan seseorang orang suci kan ya? betul, dalam proses itu ada satu orang yang tugasnya secara spesifik adalah untuk menentangnya. Tugas orang ini adalah menggali setiap keraguan, setiap kelemahan karakter, setiap cerita yang bertentangan. Jadi dia sengaja cari-cari kesalahan gitu. Betul, untuk membangun argumen sekuat mungkin kenapa kandidat ini tidak layak jadi orang suci. Oh, jadi ini bukan cuma formalitas ya. Orang ini benar-benar diharapkan jadi penentang yang serius. Sangat serius. Dan yang menarik, ini nggak dilihat sebagai tindakan sinis atau negatif. Justru sebaliknya, ini dianggap fungsi yang mulia. Mulia. Kok bisa? Tujuannya untuk memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil itu benar-benar kokoh dan sudah melewati ujian terberat. Mereka secara sengaja dan sistematis mempertimbangkan hal yang sebaliknya. Mereka membangun sistem untuk melawan bias konfirmasi. Persis. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari sumber itu. Paus Yohanes Paulus II menghapuskan jabatan ini di tahun 1983. Dan hasilnya, Apa tuh? tingkat kanonisasi meroket sekitar 20 kali lipat. Wah, Tunggu sebentar, jabatannya dihapus dan jumlah kanonisasi meroket 20 kali lipat. ya. Itu statistik yang liar sih. Ini bukan sekedar kenaikan, ini perubahan fundamental. Hampir kedengaran kayak sistemnya sengaja dirancang jadi pabrik orang suci. Setelah posisi penentang itu dihilangkan, Persis. Angka itu menunjukkan betapa efektifnya peran sang penentang. Tanpa ada orang yang secara aktif ditugaskan untuk mencari bukti yang berlawanan, bias konfirmasi langsung ambil alih. Semua orang di proses itu kan secara alami ingin percaya kalau kandidatnya memang orang suci. Dan tanpa advokat iblis, nggak ada yang maksa mereka buat menghadapi data yang nggak nyaman. ini jadi kepikiran ya. Dalam hidup kita, baik di kerjaan atau keputusan pribadi, kita kan jarang banget punya advokat iblis resmi. Betul. Tapi kan nggak enak juga rasanya sengaja cari orang yang kita tahu bakal nyerang ide kita. Rasanya kayak cari gara-gara. Pertanyaan yang kuat banget untuk Anda renungkan. Apa itu? Mana yang lebih baik? Rasa nggak nyaman sesaat karena ide Anda ditantang oleh kawan yang Anda percaya, atau penderitaan jangka panjang karena Anda ngambil keputusan besar yang salah dan merugikan? Oke, masuk akal.
Menciptakan advokat iblis informal, satu orang di tim atau teman yang Anda minta untuk secara khusus cari kelemahan rencana Anda, itu adalah proses buat melindungi diri Anda dari diri Anda sendiri. Oke, jadi punya advokat iblis itu cara struktural buat dapat sanggahan. Tapi kan nggak setiap hari kita bisa bikin posisi resmi kayak gitu. Betul. Seringnya kita cuma bisa ngandangin percakapan. Dan disinilah, menurut sumber-sumber ini, kita masuk ke jebakan berikutnya. Bahkan ketika kita berniat cari kebenaran, cara kita bertanya bisa secara nggak sadar justru cari konfirmasi. Ini poin yang krusial. Sumber Anda menceritakan kisah yang sangat ilustratif tentang Dr. Alan Barbour. Oke. Dia ini seorang dokter yang dianggap ahli mendiagnosis penyakit-penyakit misterius. Seorang pasien bernama Joseph H. datang ke dia dengan keluhan merasa pusing. Pusing biasa ya? Pasien ini udah datengin banyak dokter lain berbulan-bulan. Mereka udah lakuin berbagai tes fisik, MRI, tes darah, semuanya. Dan hasilnya nihil. Dokter-dokter lain itu pasti nanyanya, pusingnya berputar atau melayang? Kapan mulainya? Ada mual mbak? Pertanyaan-pertanyaan spesifik buat konfirmasi diagnosis fisik kan? Tepat. Mereka udah punya hipotesis di kepala, ini pasti masalah telinga bagian dalam atau neurologis, dan semua pertanyaan mereka dirancang untuk mengkonfirmasi hipotesis itu. Mereka mencari bukti untuk mendukung cerita yang sudah mereka tulis. Persis. Tapi Dr. Barbour melakukan sesuatu yang radikal berbeda. Dia nggak ngajuin pertanyaan spesifik sama sekali, dia cuma bersandar dan bilang, coba ceritakan lebih banyak tentang rasa pusing Anda. Tunggu dulu. Dia cuma nanya, apa yang Anda rasakan? Kok bisa sesederhana itu mengungkap masalah yang berbulan-bulan nggak ketemu solusinya? Rasanya hampir terlalu gampang. Nah, disitulah kejeniusannya. Pertanyaan ceritakan lebih banyak, itu pertanyaan yang melepaskan kendali. Maksudnya? Pertanyaan itu nggak menggiring, nggak berasumsi. Pertanyaan itu membuka pintu bagi pasien untuk menceritakan kisahnya sendiri, bukan untuk menjawab kuesioner dokter. Oke. Dan dari situlah kebenaran muncul. Joseph mulai cerita kalau pusing itu muncul setelah istrinya meninggal. Dia merasa dunianya terbalik, dia kehilangan arah, dia kesepian. Wow. Pusing ternyata bukan gejala fisik, itu adalah metafora dari kesedihan emosional yang mendalam. Wow. Jadi dokter-dokter lain nggak pernah nemuin ini karena mereka terlalu cepat ngunci satu diagnosis. Ada satu statistik di sumber ini yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Yang mana tuh? Sebuah studi menemukan bahwa rata-rata dokter menyela pasien mereka hanya dalam waktu 18 detik. 18 detik. 18 detik. Itu bahkan nggak cukup waktu buat nyelesain satu kalimat dengan benar. Dan dalam 18 detik itu mereka udah ngebentuk hipotesis awal dan sisa konsultasi dihabiskan buat cari konfirmasi. Mereka nggak menemukan pola, mereka memaksakan sebuah pola. Betul-betul. Bagi Anda, pelajarannya jelas. Saat cari masukan atau informasi, mulailah dengan pertanyaan yang paling terbuka. Jangan menggiring. Iya, daripada nanya, menurutmu ini ide yang bagus kan? Coba tanyakan, apa reaksimu terhadap ide ini? Atau apa aja yang terlintas di benakmu saat dengar ini? Oh, oke. Anda bakal dapat informasi yang jujur, bukan cuma gema dari pikiran Anda sendiri. Anda secara aktif mengundang kemungkinan hal yang sebaliknya. Ini menarik. Jadi kita udah bahas cara struktural dengan advokat iblis, dan cara interpersonal dengan ngajuin pertanyaan yang lebih baik. Tapi sumber-sumber ini juga ngebahas pertarungan yang terjadi di dalam kepala kita sendiri, asumsi yang kita buat tentang niat orang lain. Ini membawa kita ke filter mental yang sederhana tapi kuat banget. Asumsikan niat baik. Ya, ini bentuk mempertimbangkan hal yang sebaliknya yang terjadi secara internal. Indra Nuyi, mantan CEO PepsiCo, di salah satu wawancara di sumber Anda, nyebut ini sebagai nasihat terbaik yang pernah dia terima. Oke. Logikanya begini, saat seseorang ngelakuin sesuatu yang nggak Anda sukai, dan Anda langsung berasumsi niat mereka buruk, otak Anda masuk ke mode defensif. Anda marah, Anda nutup diri, Anda berhenti dengerin. Anda mulai cari-cari bukti lain buat konfirmasi kalau orang ini emang, brengsek. Persis, bias konfirmasi lagi-lagi beraksi. Tapi, kalau Anda maksa diri buat berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu. Gimana kalau niatnya sebenarnya baik, tapi cara penyampaiannya aja yang salah? Atau saya yang salah paham? Seketika itu juga, otak Anda beralih dari mode menyerang ke mode penasaran. Anda mulai mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Anda membuka diri terhadap kemungkinan narasi yang lain. Ini ngingetin saya sama contoh dari seorang blogger di sumber Anda yang nerapin ini di pernikahannya. Oh, yang itu ya? Iya.
Waktu suaminya ngelakuin sesuatu yang bikin dia kesal, misalnya lupa ngelakuin sesuatu, alih-alih langsung mikir, dia nggak peduli sama aku. Dia maksa dirinya nanya, Apa kemungkinan lain yang lebih positif? betul, apa kemungkinan lain yang lebih positif di balik tindakannya? Mungkin dia lagi stres berat di kantong, atau mungkin dia cuma benar-benar capek. Ini kayak ngubah lensa kamera Anda secara manual. Dan itu analogi yang sempurna. Ini adalah reframing kognitif yang aktif. Otak kita kan secara alami itu mesin pembuat cerita. Bener. Dan seringkali cerita tercepat yang muncul itu yang paling negatif dan paling simpel. Dengan maksa diri nanya, apa kemungkinan positifnya, Anda secara manual merebut kendali narasi di kepala Anda sebelum emosi ambil alih. Anda sengaja mempertimbangkan skenario yang berlawanan dengan reaksi pertama Anda. Tepat sekali. Teknik ini ternyata punya dasar psikologis yang kuat. Sumber Anda juga nyebutin teknik dari psikolog Aaron Beck yang disebut buku harian pernikahan. Oh iya? Dia minta pasangan yang hubungannya lagi bermasalah buat ngelakuin satu hal simpel. Setiap hari, catat setidaknya satu hal positif yang dilakuin pasangan mereka, sekecil apapun. Dan hasilnya transformatif. Satu pasangan yang diceritain, Karen dan Ted, awalnya skeptis banget. Mereka merasa nggak ada hal positif yang bisa ditulis. Pesimis ya? Tapi karena dipaksa oleh tugas itu, mereka mulai mencari. Ternyata hal-hal positif itu selalu ada. Kayak Ted bikinin kopi buat Karen di pagi hari. Oh, hal-hal kecil gitu ya? Masalahnya adalah mereka udah membangun narasi negatif yang begitu kuat tentang satu sama lain, sehingga filter mental mereka otomatis nyaring semua data positif itu. Jurnal itu maksa mereka untuk secara aktif mencari data yang bertentangan dengan asumsi negatif mereka. Dan berhasil. Sebuah studi menemukan 70% pasangan yang melakukan ini melaporkan hubungan mereka membaik secara signifikan. 70%. Oke, sejauh ini kita udah bahas perubahan pola pikir dan cara bertanya. Tapi sumber-sumber ini punya satu lagi ide yang rasanya paling radikal dan paling aktif. Nah, ini dia. Membawa prinsip mempertimbangkan hal yang sebaliknya ini keluar dari kepala kita dan benar-benar ngujinya di dunia nyata dengan sengaja membuat kesalahan. Ini ide dari Paul Shoemaker, seorang konsultan di bidang pengambilan keputusan. Perusahaannya, DSI, punya satu keyakinan yang udah mendarah daging di budaya mereka. Apa itu? Menanggapi RFP atau permintaan proposal itu buang-buang waktu. Oke. Mereka punya cerita yang kuat banget buat dukung ini. Klien yang pakai RFP itu cuma cari harga termurah. Atau mereka sebenarnya udah punya pilihan vendor, RFP ini cuma formalitas. Ini adalah fakta yang diterima semua orang di perusahaan itu, tapi sebenarnya nggak pernah diuji secara sistematis. Cuma cerita yang diulang-ulang sampai jadi kebenaran. Benar sekali. Jadi Schumacher ngusulin sebuah eksperimen yang dia sebut kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja? Dia bilang ke timnya, oke, kita semua yakin ini buang-buang waktu. Gimana kalau kita sengaja melakukan kesalahan berdasarkan keyakinan kita? Mari kita pilih satu RFP yang kelihatannya paling nggak menjanjikan, yang biasanya langsung kita buang, dan kita tanggapi dengan serius, seolah-olah kita bisa menang. Dan hasilnya? Mereka dapat kontrak senilai lebih dari $1 juta dari kesalahan itu. Wow. Keyakinan mereka yang udah dipegang teguh bertahun-tahun ternyata salah total. Oke. Tapi yang lebih penting dari hasil jutaan dolar itu adalah prosesnya. Shoemaker menekankan kalau sebagian besar kesalahan yang disengaja ini kemungkinan besar bakal gagal. Gagal. Dan kegagalan itu pun sangat berharga. Kalau mereka nanggapin RFP itu dan nggak dapat apa-apa, itu bakal jadi data nyata yang mengonfirmasi kalau asumsi mereka selama ini benar. Jadi, menang atau kalah, mereka tetap belajar. Mereka mengganti asumsi dengan bukti. Tepat! Tapi ini kan menakutkan bagi seorang pemimpin. Minta tim untuk sengaja melakukan sesuatu yang kemungkinan besar bakal gagal. Gimana caranya membangun psychological safety, rasa aman psikologis, biar orang berani ngambil kesalahan tahun ini tanpa takut dipecat? Nah, itu pertanyaan kuncinya, dan jawabannya ada di framing. Ini bukan tentang merayakan kegagalan, tapi merayakan pembelajaran. Merayakan pembelajaran. Seorang pemimpin harus bisa bilang, tujuan kita dengan proyek ini bukanlah untuk berhasil, tapi untuk menguji asumsi X. Metrik kesuksesan kita adalah apakah kita dapat data yang jelas di akhir, bukan apakah kita dapat untung. Ketika pembelajaran jadi tujuan utama, kegagalan hanyalah salah satu bentuk data. Ini mengubah budaya dari yang berbasis cerita dan politik internal menjadi budaya yang berbasis bukti. Perlawanan paling aktif terhadap bias konfirmasi. Tepat. Jadi, apa artinya semua ini setelah kita membedahnya? Bias konfirmasi ini bukan cacat karakter. Ini adalah fitur bawaan dari cara otak kita bekerja.
Sangat alami, sangat kuat, dan kita nggak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Betul, kita nggak bisa menghapusnya, tapi kita bisa membangun sistem untuk mengelolanya. Dan semua teknik yang kita bahas hari ini. Dari advokat iblis sampai kesalahan yang disengaja? Iya, baik itu menciptakan advokat iblis, mengajukan pertanyaan terbuka, secara sadar mengasumsikan niat baik, atau bahkan merencanakan untuk membuat kesalahan. Semuanya punya satu tujuan yang sama. Apa itu? Yaitu untuk secara sistematis memaksa kita keluar dari gelembung gema mental kita sendiri. Dan benar-benar menguji asumsi kita terhadap kenyataan. Dan ini satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber tadi banyak ngebahas pengujian asumsi tentang bisnis, keputusan tim, atau hubungan dengan orang lain. Tapi bagaimana dengan keyakinan pribadi yang paling mendarah daging? Keyakinan tentang pandangan politik Anda, tentang kesehatan Anda, atau bahkan tentang sebuah keterampilan yang Anda yakin tidak Anda miliki? Oke. Apa kesalahan yang disengaja terkecil yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk menguji apakah keyakinan itu benar-benar sekokoh yang Anda kira?